Teman-teman, nama saya Yohanes Yuandri dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara untuk membuat sebuah program yang bisa menghitung pecahan pada uang. Contohnya, itu misalnya kita memiliki uang 175.000 misalnya. Nah, program ini saat kita memasukkan uangnya di program ini akan memisah. Jadi uang 100 ribunya ada sendiri satu, dan uang 75 ribunya ada sendiri. Jadi seperti itu. Pecahannya itu sesuai dengan pecahan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia ya. Jadi ada 100 ribu, 75 ribu yang baru-baru ini sudah muncul, terus 50 ribu sampai 50 rupiah. Nah, caranya kita itu akan menggunakan dua cara. Yang pertama, saya akan mencoba menggunakan cara single if, jadi hanya menggunakan rumus if aja. Dan yang kedua, agar lebih efisien, saya akan mencoba menggunakan cara looping ditambah dengan if. Jadi yang pertama saya akan mencoba menggunakan cara yang single if. Jadi yang pertama kita masukkan variabel uang dulu, uang integer input. Nah, ini variabel uang ini akan digunakan sebagai input memasukkan uangnya di sini. Nah, dan tipe uang yang dimasukkan itu hanya bisa integer, jadi harus pakai integer aja nilainya. Nah, nanti kalau dihasilkan itu kayak gini. Lalu sisa sama dengan uang, variabel sisa sama dengan variabel uang. Dan kita pakai print uang yang diinputkan adalah koma, pecahan yang ada adalah titik 2, format uang. Nah, jadi seperti yang kayak gini nih, maksudnya saat uang di dalam variabel uang ini kan input. Jadi saat kita memasukkan input di sini, nanti input ini akan dibaca dan di print di sini. Di print di daerah ini yang kurung kurawal ini dengan pakai centangnya itu format uang. Jadi contohnya tuh kayak gini. Sini kita run. Kita punya uang 100.000 gitu. Nah, nanti gini. 100.000 kan kita masukkan di sini kan tadi 100.000 kan tadi. Nah, kita dari 100.000 tadi itu akan dimasukkan di sini, ditulis di sini. Nanti akhirnya hasilnya kayak gini. Nah, kita lanjutkan lagi pakai metode if-nya. Jadi misalnya yang pertama, if uang itu lebih besar sama dengan 100.000, maka banyak pecahan sama dengan integer dari sisa dibagi 100.000. Lalu sisa sama dengan sisa dikurangi 100.000 dikali banyak underscore pecahan. Dan nanti kita print pecahan 100.000 itu titanya berapa, koma dot format banyak pecahan. Nah, jadi misalnya kalau kita punya uang, nah kalau dicek misalnya uangnya itu lebih besar sama dengan 100.000, maka uangnya itu akan dicari pecahannya berapa. Misalnya kita punya uang 75.000 misalnya. Nah, bentar kita cek aja, kita run 175.000, maaf. 75.000. Nah, ini pecahan yang dibutuhkan satu ini. Kenapa kok satu? Nah, di satu ini karena ada integer ini. Jadi kalau misalnya kita tulis banyak pecahan tanpa integer ini, maka hasilnya itu kan tadinya 175.000, sisanya dibagi 100.000 kan. Berarti hasilnya 1,75 kan. Nah, karena ada integer ini, itu nanti nilainya itu akan dibulatkan, dan semua pembulatannya itu dibulatkan ke bawah. Jadi meskipun nilainya itu 1,5 di atas 1,5, tetap dibulatkan ke bawah. Jadi kan ini kan 1,75 dibulatkan ke 1 ke bawah semuanya. Jadi pakai integer ini. Nah, kan sudah kayak gini, kita lanjutkan lagi sampai yang nilainya sampai nilai kecil. Jadi dari 100 ini if nilai uang
kurang dari 100 sampai kecil sampai nilainya 50. Jadi yang kedua misalnya saya contohkan lagi, ini sisa ya, pakai sisa karena ini kan pasti sisa ini kan yang dipakai, jadi dari sisa ini dimasukkan ke sini. Sisa ini lebih besar sama dengan 75.000 yang kedua, maka banyak pecahan sama dengan integer sisa bagi 75.000. Lalu sisa sama dengan sisa dikurang 75.000 dikali banyak pecahan, dan nanti di print lagi pecahan 75.000 kurung kurawal format banyak pecahan. Nah, fungsinya kurung kurawal ini sama kayak yang di atas ini ya. Jadi untuk memasukkan ini kan, kalau yang di atas ini kan memasukkan ini di sini. Nah, kalau yang ini memasukkan nilai banyak pecahan itu di sini. Jadi hasilnya, jadi kalau misalnya saya tulis kan kayak gini ya. Contoh contohkan lagi 175.000. Nah, jadi kan gini kan. Caranya itu uangnya kan 100.000. Nah, dilihat pecahannya. Jadi pecahannya itu ngitungnya kan 175.000 dibagi 100.000. Tapi yang dicari nilai integer. Kan hasilnya 1,5 nih. Karena integer dibulatkan ke bawah, akhirnya nilainya menjadi 1. Nah, nilainya 1 ini disimpan dulu. Nah, di sisa ini nilai sisa 175.000 dikurangi 100.000 dikurangi 1. Jadi dikali 1. Jadi 100.000 dikali 1 kan 100.000 dikurangi 175.000. Jadi sisanya ini 75.000. Nah, 75.000 ini dimasukkan ke sini, dicek lagi. Nah, 75.000 apakah lebih besar sama dengan 75.000? Kan benar, lebih besar sama dengan. Nah, 75.000-nya akan dilihat integer sisa dibagi 75.000. Jadi 75.000 dibagi 75.000. Hasilnya disimpan dulu tadi 1 kan. Tadi sisanya berarti 75.000 dikurangi 75.000 kali 1. Jadi hasilnya 0. Nah, ini kayak gitu kan, dan di print. Habis itu di print. Jadi nilainya pecahan 75.000 ada berapa? Jadi ini kosong ini banyak format banyak pecahan. Jadi ini banyak pecahan. Jadi ini masuk inputnya itu dari apa yang diinput di banyak pecahan. Jadi nilainya banyak pecahan ini di print di sini. Nah, gini kita lanjutkan sampai if sisa lebih dari 50 rupiah. Jadi kita akan lebih cepat, kita copy paste saja. Ini tadi ini untuk berarti untuk 50.000, ini untuk 20.000, ini untuk 10.000, ini untuk 5.000, ini untuk 2.000, ini untuk 1.000, ini untuk 500, ini untuk 200, ini untuk 100, dan ini untuk yang terakhir 50. Tinggal diubah saja berarti. Jadi ini tadi 50.000 ya, 50.000, ini juga 50.000, 50.000, ini 50.000 diganti semua jadi 50.000, pecahannya juga 50.000. Lalu yang ini berarti 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, yang ini berarti 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, pecahan 10.000. Lanjut 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, habis 5.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, berarti ini 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, lalu ini berarti habis 1.500. Oh ya, ini belum diganti 500. 500 dan ini 500. Habis 500 ada 200, 200,
200, habis itu 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. Lalu di sini juga ada 100 juga, 100 rupiah. Ini 50 berarti ya, 50 rupiah. 50 rupiah, 50 rupiah, 50 rupiah, 50 rupiah. Jadi seperti ini. Nah, kita coba kita tes. Misalkan kita punya uang 155.550 misalnya. Nah, kayak gini hasilnya nanti. 100 ribunya ada 1, 50 ribunya ada 1, 5 ribunya ada 1, 500 rupiah ada 1, dan 50 ada 1. Nah, ini kayak gini. Jadi misalnya kita contoh lagi misalnya 250, 275, 550 misalnya. Nah, 100 ribunya ada 2, 75 ribu ada 1, 500 ada 1, dan 50 rupiah ada 1. Kayak gini. Nah, ini cara dari menggunakan single if, cara mencari masalah memecahkan pecahan, memecahkan ini menggunakan metode single if. Nah, yang kedua, kita menggunakan metode loop yang agar lebih efisien dan lebih cepat. Jadi tidak perlu panjang kayak gini. Kalau misalnya kita gini kan semakin banyak kan semakin panjang. Ini udah ada 11 if ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ternyata banyak. Nah, oleh karena itu agar lebih cepat kita pakai yang namanya metode looping. Jadi ini kita clear dulu aja, restart. Nah, ini udah kita jangan dihapus semua, kita hapus saja yang if-nya ini, kita ganti dengan loop. Nah, perbedaannya kalau pakai metode looping itu kita tinggal masukkan himpunan. Jadi kita tinggal tulis nilai pecahannya. Nah, nilai pecahannya pakai himpunan. Jadi yang pertama itu kan ada 100.000, lalu ada 75.000, lalu ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50. Ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya, ada 12. 175. Nah, kan sudah ada lagi seperti ini nih. Lalu kita buat itu di sini pakai metode loop ya. Jadi kalau loop itu rumusnya pakai for pecahan in nilai pecahan. Nah, maksudnya ini for pecahan in nilai pecahan. Jadi di dalam variabel yang bernama nilai pecahan ini, nah ini disebut pecahan. Namanya pecahan ini. Ini bebas. Kalau kita mau ganti, kita ganti dengan nama lain juga bebas, terserah kita. Jadi nama yang ada di dalam nilai pecahan ini diberi nama pecahan. Jadi ya kalau misalnya kita ganti F1 gitu atau F2 misalnya F2, F1 in nilai pecahan, itu berarti ini dikasih nama F1. Kalau sekarang kita biar gampang kita tulis pecahan aja. Jadi ini diberi nama pecahan, yang ada di dalam nilai pecahan ini diberi nama pecahan. Lalu kita pakai if sisa kurang dari pecahan. Nah, pecahan ini maksudnya pecahan ini yang ada di dalam sini, maka continue. Nah, setelah itu kita baru masukkan rumusan yang tadi. Jadi yang tadi banyak pecahan sama dengan integer dari sisa dibagi, kan tadi kan 100.000, dan semacam ini diganti pecahan. Maksudnya pecahan ini, pecahan yang ada di dalam sini. Lalu sisa sama dengan sisa dikurangi dalam kurung pecahan dikali banyak pecahan. Setelah itu print pecahan dot
format pecahan, banyak pecahan. Nah, jadi di sini ini mekanismenya kayak gini. Jadi misalnya kita punya uang misalnya uang kecil ya, misalnya kita punya uang 10.000 nih misalnya. Nah, nanti dibaca dalam sistem. Nah, nilai apakah uang 10.000 itu kurang dari pecahan, maksudnya itu nanti dihitung satu-satu, jadi dicek satu-satu. Jadi dari yang mulai dari ini 100.000 sampai ke 50 rupiah dicek satu-satu. Jadi misalnya kita contohnya tadi 10.000 ya, jadi apakah 10.000 ini kurang dari 100.000? Oh ya, ternyata benar kurang dari 100.000. Maka lanjut lagi, apakah 10.000 kurang dari 75.000? Oh ya, benar. Lanjut lagi, apakah 10.000 kurang dari 50.000? Oh ya, benar. Ini sampai di apakah 10.000 kurang dari 10.000 ini? Nah, ternyata tidak. Lanjut, berarti langsung pakai rumus ini. Jadi banyak pecahan, rumusnya tadi kayak tadi, sisa dikurangi pecahan. Jadi 10.000 per 10.000. Nilainya kan tadi 1. Nah, 1 berarti sisanya 10.000 sama dengan 10.000 dikurangi 10.000 kali 1, jadi 1. Jadi di sini 10.000 kurang 10.000 hasilnya kan 0, berarti habis, nggak ada sisa lagi kan. Nanti setelah itu akan di print di sini. Jadi pecahannya 10.000 ini dan pecahannya 10.000 dan banyak pecahannya 1. Jadi contoh kita langsung saja, kita run. Oh, pertanyaan invalid ternyata. Oh ya, ini harus tidak sama, harus sama. Iya, kita masukkan misalnya 10.000. Nah, nanti jumlah ini maksudnya ini 10.000, pecahannya 10.000 dan banyak pecahannya 1. Jadi kita contoh lagi misalnya 175.000. Nah, nanti akan muncul 100.000-nya 1 dan 70.000-nya 1, 75.000-nya 1. Nah, itu mungkin sekian dari saya tentang metode mengenai masalah mencari pecahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.